Debat kedua Pilgub Jakarta kembali digelar pada hari ini, Minggu 27 Oktober 2024, melanjutkan debat perdana pada 6 Oktober lalu. Kandidat kembali memaparkan program unggulan mereka sebelum memasuki debat terakhir pada 17 November mendatang. Gelaran debat Pilgub Jakarta yang berlangsung di Ancol pada Minggu malam diwarnai kemeriahan dari para pendukung cagup dan cawagup yang hadir. Ribuan pendukung dari ketiga kubu memadati lokasi debat, membawa spanduk bendera dan meneriakkan yel-yel penuh semangat untuk mendukung pasangan calon yang mereka dukung. Nah, sahabat Kompas TV, begini kondisi Ancol jelang debat Pilgub kedua. Banyak pendukung Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, Pramono Anung Rano Karno berkumpul. Debat yang berlangsung selama hampir 2 jam lebih ini disusun dalam 3 segmen utama: pemaparan visi misi, tanya jawab antar kandidat, dan sesi penutupan. Dalam sesi tanya jawab, penonton terlihat tegang namun tetap antusias menyaksikan ketiga calon yang saling beradu argumen mengenai isu-isu penting bagi warga Jakarta. Para penonton sesekali memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai ketika salah satu kandidat memberikan jawaban yang kuat dan meyakinkan. Di beberapa momen, moderator harus meminta penonton untuk tetap tenang agar debat tetap berlangsung tertib. Alhamdulillah, kalau saya lihat debat hari ini dengan pengalamannya seorang sosok Ridwan Kamil yang telah menjabat mantan wali kota Bandung dan mantan gubernur Jawa Barat, serta sosok seorang Ustadz Suswono yang seorang mantan menteri. Alhamdulillah, semua perdebatan hari ini visi misinya semua telah tercapai aman dan semua telah terkendali, semua telah diutarakan, semua telah diluapkan untuk warga Jakartanya dan semuanya pol. Untuk soal persoalan isu di Jakarta, isu di Jakarta itu adalah kompleks dan alhamdulillah tadi dijawab sedikit demi sedikit dan semua perlahan untuk mencapai puncak klimaksnya. Kami sadar bahwasannya adalah Jakarta itu perlu inovasi terus-menerus. Tidak bisa hanya bertahap di tahap itu saja, tapi kedepannya kita akan terus berinovasi dan kami yakin di tangan seorang Ridwan Kamil dan Suswono, Jakarta menjadi Jakarta maju dan Jakarta yang lebih baik lagi. Oke, pasangan calon saya adalah Pramono Anung dan Rano Karno Sidul. Sangat bagus banget karena menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah yang ada di Jakarta. Top, menyala. Isu-isu yang ada adalah isu-isu yang benar-benar terjadi di Jakarta. Isu tentang pedagang di Tanah Abang, kemudian masalah pendidikan, masalah kesehatan anak, semuanya itu sangat bagus dan dijawab dengan bagus. Aku rasa sih program-program mereka adalah yang terbaik di antara pasangan yang lain. Kami pendukung paslon nomor 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Kalau menilai penampilan paslon nomor 2 yang kami dukung itu sudah maksimal banget, Mas. Luar biasa maksimal karena segala visi dan misi itu sudah dipaparkan sedetail mungkin. Jadi pemahamannya juga bisa nyampe ke masyarakat, pemahamannya juga bisa dipahami dan dimengerti, terutama dengan pola-pola dan strategi-strategi yang akan dilakukan ketika beliau bisa menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Kalau dari debat tadi untuk pertanyaan menjawab di Jakarta, kami rasa itu sudah maksimal juga. Segala sesuatu tentang Jakarta itu sudah dibahas tuntas, dikupas habis oleh paslon nomor 2, termasuk dengan cara menangani, termasuk dengan cara menyelesaikan segala perkara dan segala sesuatu yang menjadi polemik di Jakarta saat ini. Untuk materi debat yang menarik ini, Pompe ambil yang menyedot atensi sahabat Kompas TV nih. Pertama, ada Ridwan Kamil singgung Rano Karno soal pemimpin jangan mencari alasan. Berpengalaman. Saya juga sama, Bang. Pangdamnya 2, Siliwangi Jaya untuk Bekasi dan Depok. Kapoldanya juga 2, Depok Bekasi Metro, sisanya Kapolda Jawa Barat. Tugas pemimpin adalah berkoordinasi. Apalagi tadi disampaikan fakta, udah dikasih begitu banyak proyek strategis nasional dari Pak Jokowi kan. Tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik. Tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%. Desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang, 48 desa tertinggal. Jadi poin saya menjadi pemimpin
tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain. Kedua, Ridwan Kamil merespon pertanyaan Pramono Anung terkait program pembangunan Disneyland yang belum terrealisasi. Ridwan Kamil dan Bapak Suswono, pertanyaan kami singkat dan sederhana. Dulu pada tahun 2018, Kang Emil pernah menyampaikan akan membangun Disneyland di Cikarang. Sekarang Kang Emil ketika menjadi calon gubernur di Jakarta menyampaikan akan membangun Disneyland di Pulau Seribu. Sebetulnya akan dibangun di Cikarang atau di Pulau Seribu? Terima kasih. Saya jawab dengan nilai saja. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang berani ngambil keputusan. Walaupun dalam perjalanannya kadang berhasil, kadang gagal. Dan tugas pemimpin adalah berimajinasi. Seburuk-buruknya pemimpin adalah hanya mengerjakan apa yang ada tanpa daya imajinasi. Bung Karno melahirkan Indonesia oleh daya imajinasi. Indonesia disebut Imagine Community. Semua berimajinasi. Dan yang terakhir, Dharma Pongrekun dan Rano Karno saling balas soal suku Baduy. Nilai-nilai luhurnya terkontaminasi oleh infiltrasi asing hanya dengan pariwisata. Karena dengan pariwisata maka budaya Baduy mulai tergerus. Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai yang di Jakarta, ketika kami nanti memimpin, kami akan menjadikan Taman Mini sebagai miniatur Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya Baduy. Karena budaya Baduy ini adalah sesuatu yang heritage atau sudah langka di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan agar keluhuran budaya Baduy yang selama ini kita kenal itu bisa terpelihara sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuntas sudah debat kedua Pilgub Jakarta. Antusiasme penonton begitu terasa dan para calon berhasil memaparkan gagasan terbaik mereka. Jangan lupa saksikan debat ketiga yang akan jadi penentuannya di Kompas TV. Sampai jumpa di debat final.